Shalom saudara dalam Tuhan. Saudara, satu ayat cukup aneh sih saya rasa. Kenapa? Ayat ini menuliskan bahwa orang Kristen dan orang Yahudi menjadi penebus Muslim dari siksa api neraka. Nah, saudara dalam Tuhan, sebelum kita lanjut pembahasan, mari kita melihat video yang berikut dan pastikan tekan tombol like, tekan tombol subscribe dan share video ini supaya menjadi berkat bagi banyak orang. Anda tahu bola apa enggak? Dibiruin biar tahu kita lihat. Ini Anda mempertunjukkan apa saja kita nggak lihat. Coba. Nah, dibaca dari mulai di awal itu. Pada hari kiamat kelak, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menyerahkan orang Yahudi atau seorang Nasrani kepada setiap orang Muslim. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata, inilah penebusmu dari api siksa neraka duar. Oke, terus masalahnya apa? Yang Anda tanyakan apa? Kenapa orang Yahudi jadi tumbal ya? Kenapa Iya, memang orang Yahudi jadi tumbal. Nah, Ya, berarti pertanyaan ini waktu saya. Sekarang saya timer saja. Pertama makhluk itu adalah dosa kesombongan ketika Lucifer, iblis, Ajajil disuruh bersujud kepada Adam. Iblis mengatakan ana khairu minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Saya tidak seperti itu. Ini fakta kebenaran Islam. Pendeta tidak ada yang sanggup mengalahkan saya. Ditanya tentang konsep keselamatan untuk nanya satu. Karena tujuan pendeta. Ya silakan. Ini Anda konsen saja. Anda konsen saja mencari pertanyaan. Ya. Saya ini sedang menunggu Muslim, Anda. Hadis saya Muslim buka. Anda bukalah. Anda buka, perlihatkan kepada saya. Ini sudah nanya memperkerjakan saya. Iya, kalau saya dikasih singa, ya, waung, baru saya mau buka. Ini Anda debat data yang ditanyakan kok saya yang suruh buka. Ya, Anda buka sendirilah. Kecuali Bang Nandar, tolong dong bukakan Sahih Muslim. Ini saya kasih singa, waung, baru. Coba lihat. Iya, maka kehidupan Anda itu tergantung kepada koin, begitu. Loh, bukan koin, Anda memperkerjakan saya. Kalau tidak mempekerjakan, nggak ada urusan dengan koin. Silakan. Kita kan diskusi. Iya, silakan bacakan. Oke, ya. Ya. Nah, telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abu Zaibah, telah menceritakan kepada kami Abu Uzama dari Ta'ala bin Yahya, dari Abu Burda, dari Abu Musa, banyak di Abu Kotor. Dia berkata, jangan gitu. Jelas, Anda harus jelas. Ini jangan, saya mau bacakan. Iya, di mana? Di mana itunya? Ya coba. Ya, iya. Pertanyaannya apa? Pertanyaannya, ya, pada hari kiamat kelak, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyerahkan seorang Tunjukkan yang dekat. Tunjukkan yang dekat. Mana di bol? Di bol, Anda tahu bola apa enggak? Dibiruin biar tahu kita lihat. Ini Anda mempertunjukkan apa saja kita nggak lihat. Coba. Nah, dibaca dari mulai di awal itu. Pada hari kiamat kelak, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menyerahkan orang Yahudi atau seorang Nasrani kepada setiap orang Muslim. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata, inilah penebusmu dari api siksa neraka duar. Oke, terus masalahnya apa? Yang Anda tanyakan apa? Kenapa orang Yahudi jadi tumbal ya? Kenapa? Iya, memang orang Yahudi jadi tumbal. Nah, ya, berarti pertanyaan ini waktu saya. Sekarang saya timer saja. Pakai timer saja. Anda tidak kooperatif. Pakai timer saja. Oke, kita mulai. Pakai timer saja. Anda enggak mendengar jawaban saya. Oke. Kita mulai timernya. Kita mulai. Aduh, kenapa Anda panik? Mulai lagi timernya. Mulai lagi timernya. Woi, cuplis. Woi. Timernya mulai. Woi, aduh. Tidak ada seorang pun masuk surga karena amalnya. Kenapa Anda panik? Cuplis. Ini waktu saya, tolong dimulai. Anda sudah 10 menit. Tidak ada jaminan surga. Aduh, ini oten nggak berada dalilnya juga. Jangan panik, mulai waktunya. Woi. Seorang laki-laki bertanya, apakah engkau tidak nerima dia? Nabi pun berkata begini. Oke, ini waktu saya.
Nabi Anda berkata begini. Ini waktu Rasulullah saya. SAW Ini waktu menjawab, saya. "Aku tidak." Dul. Nabi Anda yang bilang Ini tidak masuk waktu surga. saya. Ini waktu Nabi saya. Anda yang Woi, bilang dia aduh, tidak masuk nggak surga. bisa dia. Woi, Baca. ini Nabi waktu Anda saya. yang bilang dia Kenapa tidak Anda masuk surga. panik? Ini Nabi waktu Anda saya. yang bilang Dul. dia tidak masuk surga. Ini ada Aduh, seorang si laki-laki otaknya bertanya. panik nih. Coba baca. Seorang Oke, ya. laki-laki bertanya, apakah engkau pun tidak, wahai Ini waktu saya, Rasulullah? diam. Rasulullah Nah, berkata, orang atau Kristen menjawab, ini dia aku juga bertanya, tidak, hanya Allah saja ditanya melimpahkan balik rahmat. kelojotan. Ya. Katanya Tidak ada Tuhan jaminan kita surga. jahat Anda menjadikan tadi kan bilang orang ada. Kristen dan Yahudi Tidak sebagai ada jaminan tumbal. surga. Ya? Orang Kristen Tidak dan ada Yahudi jaminan menjadi surga. tumbal, baca Quran Tidak surat, ada mereka surga. menyembah manusia. Ditanya Nabi balik, bilang dia tidak masuk surga. Anda Tuhan masuk kami surga. kejam Nabi Anda katanya, itu berasal dari menumbalkan surga, manusia. begitu. Kalian Nabi manusia Anda menumbalkan bukan Tuhan, berasal dari lebih surga. kejam mana? Makanya tidak menjamin surga. Tuhan Lalu kok Yesus ditumbalkan, Kristus, Baik. kelojotan Anda. Yesus Kristus, saya tunjukkan Semua kepada pertanyaan Anda. saya tidak Seorang debater Kristen dengan Ustadz Nandar, dan mereka mempersoalkan satu ayat yang mana ayat ini menuliskan bahwa orang Kristen dan orang Yahudi menjadi penebus Muslim dari siksa api neraka. Nah, saudara dalam Tuhan yang mengerti tentang ayat ini, silahkan berikan penjelasan yang baik, yang membangun, yang memberkati di kolom komentar supaya kita sama-sama mengerti apa sih maksudnya ayat ini. Ya, saya sendiri pun heran juga ya, aneh ya, aneh karena baru kali pertama saya dengarkan ayat ini berbunyi begini, saudara dalam Tuhan ya. Jadi sekali lagi buat saudara yang paham dengan ayat ini, silahkan berbagi di kolom komentar ya, berikan penjelasan yang baik, yang membangun dan yang memuliakan Tuhan, dan juga yang memberkati kita sekalian supaya kita sama-sama semakin cerdas, semakin paham tentang ayat ini, dan juga semakin terberkati pastinya. Nah, saudara dalam Tuhan, di kesempatan ini juga saya mau sampaikan beberapa hal buat kita ya. Mumpung ini hari Minggu di mana orang Kristen semua datang ke gereja untuk beribadah kepada Tuhan. Saudara dalam Tuhan, mari kita tetap memuji dan memuliakan Tuhan dalam kehidupan kita. Ya, tentu hari-hari ini kita diperhadapkan dengan berbagai hal, entah itu kebahagiaan, entah itu sukacita, entah itu berkat yang melimpah dan lain sebagainya, atau sebaliknya kita sedang diperhadapkan dengan berbagai suka duka, dengan berbagai persoalan masalah, dengan berbagai hal-hal yang mungkin tidak kita inginkan terjadi dalam kehidupan kita. Saudara dalam Tuhan, apapun yang kita alami hari-hari ini, mari kita tetap berserah kepada Tuhan, mari kita tetap percayakan kehidupan kita kepada Tuhan, dan percaya bahwa pertolongan Tuhan senantiasa ada bagi saya dan saudara. Ya, pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Ya, satu lagu pujian mengatakan bahwa janji Tuhan seperti fajar pagi hari. Ya, tidak pernah terlambat. Ya, nah saudara dalam Tuhan, hal yang terpenting adalah kita berserah kepada Tuhan, kita percayakan kehidupan kita kepada Tuhan, dan kita bawakan segala pergumulan kita kepada Tuhan di dalam doa, karena satu pujian mengatakan bahwa Tuhan hanya sejauh doa. Ya, jadi ketika kita berdoa, bahkan hati kita pun berdoa, Tuhan dengarkan. Ya, dan Tuhan pastinya tidak tinggal diam dengan segala pergumulan yang kita naikkan kepadanya. Di waktunya Tuhan, ya, Tuhan pasti menolong setiap kita. Saudara dalam Tuhan, saya teringat satu kisah di dalam Alkitab, yaitu kisah bangsa Israel ketika mereka berada di tanah Mesir. Ya, mereka diperbudak oleh orang-orang Mesir dalam Tuhan. Ya, dan di sana karena mereka mengalami kepahitan, maka mereka berseru kepada Tuhan. Mungkin mereka berdoa kepada Tuhan ya. Tidak ditulis secara detail, tapi intinya mereka sampaikan keluhan mereka kepada Tuhan. Dan akhirnya Tuhan mendengarkan keluhan itu, dan akhirnya Tuhan mengutus Musa untuk membebaskan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Artinya apa? Bahwa ketika bangsa Israel berseru kepada Tuhan, menyampaikan pergumulan mereka kepada Tuhan, Tuhan mendengarkan seruan mereka. Tuhan berbelas kasih kepada mereka. Tuhan menunjukkan kasih-Nya yang besar bagi umat-Nya, dan Tuhan mendatangkan bagi mereka satu pertolongan besar. Ya, dan Tuhan langsung turun tangan menolong dan membela bangsa Israel. Demikian juga bagi kita dalam Tuhan. Ya, jikalau Tuhan menolong bangsa Israel, saya dan saudara pun ditolong oleh Tuhan. Hal yang terpenting adalah kita berserah kepada Tuhan. Kita percayakan kehidupan kita kepada Tuhan. Kita mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita.
dan kita melibatkan Tuhan dalam segala persoalan kita. Saya percaya bahwa di waktunya Tuhan akan bertindak dan Tuhan akan menjadikan kita kepala bukan ekor, dan kebahagiaan dari sorga pastinya menjadi milik kita. Saudara dalam Tuhan, dalam kehidupan kita mari kita memuliakan Tuhan, mari kita bersyukur kepada Tuhan, dan mari kita mengandalkan Tuhan di setiap langkah demi langkah yang kita lalui hari-hari ini. Saya percaya bahwa janji Tuhan tergenapi bagi kita, bahwa setiap orang yang mencari mendapat, setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan, dan setiap orang yang meminta kepadanya pasti diberikan. Nah, saudara dalam Tuhan, semoga video singkat ini memberkati kita, menguatkan iman kita, dan kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.